Bertemu dengan Igor ini seperti kembali ke masa-masa saya agak mudaan sedikit. Perbedaannya sedikit ya. Cuma dia umurnya kayaknya nggak bergerak ya di situ-situ aja ya. Ini untuk kembali merefreshkan orang-orang yang belum tahu apa sebenarnya bedanya hip hop dengan rap. Oke. Ini pertanyaan nih? Bukan, itu jawaban pertanyaan. Oke. Pada dasarnya hip hop itu nggak terbatas di satu jenis musik. Hip hop itu dikenal umumnya orang tahu itu sebagai kultur. Yang di dalamnya terkandung macam-macam. Ada yang rap, ada yang breakdance, ada graffiti, ada DJ. Ditambah berbagai macam elemen-elemen yang lain juga gitu. Salah satunya beatbox gitu sekarang. Jadi nggak cuman rap, tapi juga lifestyle, gaya bicara, pembawaan gitu. Jadi memang nggak terpaku di satu. Nah kalau rap itu memang seni mana ya kita ngerepet di atas musik gitu. Jadi sebenarnya itu berarti rap itu salah satu dari budaya hip hop. Bagian dari hip hop. Bagian dari hip hop ya. Iya. Oh jadi hip hop itu macam-macam. Dance juga termasuk ya, dance. Hip hop juga masuk ya. Rapnya segala macam. Oh jadi rap adalah bagian dari. Sebenarnya kalau menurut lu yang pertama kali nge-rap siapa di dunia ini? Di Amerika sana yang mulai masuk dalam chart dan orang udah mulai akuin masuk radio-radio itu ada dulu Run DMC. Dulu lagi ada rapper apa namanya? Sugar Hill Gang. Lagu-lagunya memang masih old school banget. Jadi antara nge-rap tapi beatnya beat disco gitu loh. Oh pertama dari disco dibikin salah satu inovasi musik ya. Kemudian jadi rap itu ya. Kalau kamu sendiri awalnya kata dengar-dengar lu gak suka rap ya? Gak suka aku. Apa yang bikin kamu suka rap? Karena gini, waktu kecil dulu pertama kali dengerin lagu rap itu belum ngerti bahasa Inggris. Dan rap yang ada itu bahasa Inggris. Yang dengerin rap itu kakak gua. Nah, dia suka dengerin rapnya waktu itu zaman-zamannya MC Hammer, Chris Cross gitu. Oh iya. Gue gak ngerti, jadi buat gue nih, iya, gitu udah ya. ngomongnya cepet, musiknya berisik, jadi gue gak suka. Yang bikin gue suka adalah dengerin rap Indonesia. Zaman-zaman gue, tadi dibawain lagunya tuh. Jadi yang salah satunya apa berarti yang paling disukain dari lagu-lagu yang tadi dibawain? Di lagu tadi mana yang lu inget banget? Yang gue inget banget, Cewek Matre. Cewek Matre Karena gue waktu itu SMP, teman gue nyanyiin gitu di kelas, apa lu? Cewek Matre dipinjemin kaset, gue bawa pulang, gue dengerin. Oh ternyata nge-rap itu kayak gini, kita bercerita tapi ada pantunnya gitu. Di atas musik, iya. Dan kemudian mencoba untuk bikin sendiri. Dan waktu itu gue belajar nulis rap sendiri, gue iseng-iseng bikin lagu, gue masih inget liriknya, SMP waktu itu. Bagaimana coba? Tentang anak sekolah gitu. Ya. Nge-rapnya begini, tidur telat, bangun gak tepat. Pergi ke sekolah bersiap lompat-lompat. Sampai di sekolah akhirnya terlambat. Masuk kelas udah telat. Mana tempat setrap gak ada yang pernah tetap. Malah kali ini disetrapnya di atap. Tapi kayak kalau nge-rap itu mikirnya harus cepet ya. Kayak ada battle gitu kan. Kalau battle rap itu harus mikirnya cepet. Diadu memang. Tapi kenapa sih kalau misalnya nge-rap tuh biasanya harus kayak politik, terus sosial. Emang harus ngomonginnya soal itu atau gimana? Sebetulnya bebas sih, apa aja boleh. Cuman memang orang ngelihatnya bahwa rap itu karena dia ekspresif banget. Kesannya garang gitu. Mungkin bagusnya nyerocos yang agak kritis. Tapi sebenarnya nge-rap apa aja lucu. Gue lihat kecoa di kamar mandi lewat lagi boker, gue bikin aja lagu kecoa ngesot gitu. Ada kecoa di rapin. Kalau tadi Fanny ngeliat ikan nangis, kalau ini apa-apa ngeliat apa di rapin. Di rap. Sebenarnya rap sendiri ada nggak sih cabang-cabangnya? Misalnya ini yang freestyle, ini yang harus konsep atau apa? Ada nggak sih dari rap biasanya sendiri? Lebih ke ujung-ujungnya ke musik yang mengiringi. Ada rap hip hop East Coast, daerah pantai timur Amerika gitu, yang lebih gritty, beatnya lebih yang tak gitu. Mama sibuk, Bapak arisan. Itu dari album Pesta Rap, itu Blade. Wih dia tahu, semua jadi malu. Nah, sekarang berbicara mengenai lirik-lirik dari lagu rap ya, itu ada hubungannya nggak sih dengan hal-hal kegelisahan, mungkin kegelisahan yang ada di sekolah segala macam gitu, suka masuk juga nggak ke dalam satu bagian dari tema rap? Rapper itu biasanya peka orangnya, sensitif. Jadi makanya apa yang dia rasa-rasain itu yang dijadiin lagu. Nah kayak misalnya gue bikin lagu online, karena memang gue sendiri nyadar gitu, online ini bikin gue tidurnya paling terakhir, bangunnya paling pagi. Dan intinya ujung-ujungnya pengen pegang komputer lagi aja gitu. Akhirnya jadilah lagu online. Pengen buru-buru pegang komputer jadi lagu online. Oke, tepuk tangan. Itu sesuatu yang menggelitik jadi ya. Sehari-hari tapi ternyata bisa dijadikan suatu inspirasi bahkan sebuah karya.
Benar. Tapi kalau ngomongin soal rapper hip hop di Indonesia kan sekarang bisa dibilang agak meredup nih. Beda sama masa kejayaan waktu Iwa kayak gitu-gitu yang semuanya kayak lagi zamannya rap banget nih. Itu gimana menurut lo, Gor? Kalau menurut gue memang musik itu kan naik turun. Sebetulnya sekarang walaupun mungkin banyak rapper yang lihat, wah ini nanggung banget nih. Zaman-zamannya boy band. Ada selipan yang nge-rap 1-2 gitu. Cuman memang kalau gue bilang memang itu pangsanya dan ukurannya memang skalanya untuk jualan boy bandnya. Jadi memang nggak mendalami nge-rapnya sendiri. Tapi kalau buat gue rappernya itu sendiri nggak pernah hilang. Kalau misalnya di gue banyak bikin event hip hop yang off air. Jadi gue yang punya sound system sendiri, gue kumpulin teman-teman, kita bikin namanya hip hop asongan. Kita manggung di pinggir jalan. Yang penting izin. Jadi di situ gue ngasih wadah buat rapper-rapper yang baru, yang udah punya lagu, pengen manggung tapi nggak tahu mau manggung di mana. Nah, datang ke acara itu. Oh gitu. Ternyata baik juga dia untuk pergerakan hip hop di Indonesia. Saya akan kasih sesuatu. Ini cukup menggelitik ya tentang kegelisahan yang ada di sekolah. Siapa tahu setelah kita bacakan ini langsung keluar liriknya. Sambil dia mikir nih, siapa tahu ada nih. Boleh. Ini adalah konten kontroversial di buku pelajaran sekolah ya, lo cari ya. Coba. Yang pertama apa tuh? Yang pertama pada bulan April 2012 di buku LKS lembar kerja siswa untuk kelas 2 SD ya, SD nih dengerin. Yang memuat muatan lokal pendidikan lingkungan budaya Jakarta. Terdapat 2 kisah yaitu Bang Maman dari Kalipasir yang memuat istilah istri simpanan. Untuk 2 SD nih, untuk 2 SD. Dan juga kisah si Angkri yang membuat kisah tentang dendam dan pembunuh bayaran. Anak SD dapat LKS isinya gitu, ada kata-kata tentang pembunuh bayaran dan juga istri simpanan. Berikutnya, pada bulan September 2012 di LKS juga bahasa Inggris untuk siswa kelas 3 SMP terdapat gambar Maria Ozawa atau yang lebih dikenal dengan nama Miyabi yang merupakan artis porno asal Jepang. Bisa gitu ya. Berikutnya yaitu pada bulan September 2012 pada buku pendidikan jasmani untuk SD lagi ya. Di Pekanbaru membuat pembahasan alat-alat kelamin secara mendetail dan dinilai terlalu vulgar. Pelajaran alat kelamin. Mungkin sex education memang butuh dari awal tapi bukan pada tempatnya itu caranya. Dijelaskan secara detail alat kelamin segala macam gitu nggak akan ngerti anak-anak. Di buku Belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 6 SD di Bogor itu memuat kisah anak gembala dan induk serigala yang menceritakan tentang kisah seorang pria yang mengunjungi tempat prostitusi. Anehnya itu pelajaran SD, pelajaran SMP yang nggak pada tempatnya kok bisa lolos. Itu dia yang aneh gitu kan. Nah, sekarang kegelisahan seperti ini udah siap kayak liriknya nih. Oke. Boleh. Mau dikasih beat gak? Dikasih beat? Boleh kasih yang santai, Santai. Drum aja ya drum, biar gampang. Oke. Cek. Ya. Dengerin baik-baik. Ya. Anak zaman sekarang bisa sambil pusing, bisa lihat-lihat buku pelajaran, sambil lihat-lihat, bukan cuma pusing waktu mikirin pacaran. Gimana mereka nggak bisa stres? Banyak pertanyaan aneh di LKS. Gimana mau ngomong nggak keinterupsi? Di ujian ada omongan prostitusi. Pada pusing, gimana bisa sukses jadi pelajar? Boro-boro pusing mikirin pacar. Mantap ini mantap ini. Ini nunjukin nih bener ya. Kita bacain sedikit idenya langsung keluar gitu. Sebenarnya gini, kalau lihat pendidikan sekarang nih untuk anak-anak sekarang, ini udah nyelip-nyelip yang kayak gini. Sedangkan yang kita dulu agak walaupun kita seruntulan zaman dulu yang begini-gini nggak ada. Kayaknya Budi sama Wati cuman ke warung kok. Gue rasa yang bikin bukunya lagi stres. Stres banget. Yang ngelolosinnya juga stres. Iya. Asal-asalan. Ini sebenarnya sebuah fenomena apa kalau menurut lo nih di sebagai pengamat dari luar nih. Kita bukan ahli pendidikan, tapi kok bisa ada beginian di dunia anak-anak dulu gimana? Ya mungkin mereka emang sistem screening buku-bukunya nggak dilihat. Yang penting ini buku. Pengajarnya memang nggak ngebaca dulu gitu. Iya. Atau penerbitnya bahkan ya? Iya mungkin soal buku pelajarannya jangan-jangan proyekan. Nah itu dia, setuju. Ya, jadi ketika ini proyeknya udah selesai, fulfill, nggak dievaluasi lagi. Langsung cetak begitu kan? Ya, namanya buku cuma proyekan. Yang penting cari dapat duit, bikin obyekan. Kalau kurang minta lagi buat kolekan. Bisa begitu.
Nah sekarang ini kita akan menunggu follower kita. Karena kita semua di sini bertanya-tanya. Ada berapakah follower yang sampai mau melakukan divingnya? Bagaimana sih? Maksa, jangan lupa terus follow ke @tunashow_net. Kita tunggu followersnya sampai 50.000 karena setelah 50.000 sampai goalnya kita akan langsung diving di Bundaran HI. Terus yang buat hashtag 10.000 harus udah banyak nih, udah mulai ketahuan nih dari 5 besar yang kita lempar di Twitter. Sudah ada 1 nih yang mungkin akan kita lakukan. Siap kalau gitu. Tepuk tangan untuk para calon followers kita ya. Kita tunggu sampai 50.000 followers. Dan juga kita juga harus berterima kasih dengan Igor yang telah datang meramaikan malam kita. Kita tunggu ada sesuatu yang luar biasa lagi dari Igor ya.